Selamat datang di Bijaks News Senin 3 November 2025 bersama saya, Dena. Informasi pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengusulkan kepada pemerintah agar kebijakan penghapusan kredit macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM diperpanjang untuk mempercepat pemulihan sektor real yang masih lesu. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa langkah ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas kredit dan membuka kembali ruang pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Kami sudah sampaikan pada pemerintah agar peninjauan perpanjangan dan penyesuaian kebijakan bisa segera dilakukan sehingga langkah hapus buku dan hapus tagih dapat diterapkan secara efektif, ujarnya di Jakarta. Hingga kini dari target 1 juta pengusaha baru sekitar 67.000 debitur dengan nilai total 2,7 triliun rupiah yang telah memperoleh restrukturisasi. Data OJK mencatat pertumbuhan kredit UMKM per Juli 2025 hanya naik 1,82% secara tahunan, menandakan lemahnya permintaan di lapisan ekonomi bawah dan kehati-hatian bank akibat tumpukan kredit bermasalah lama. Mahendra menambahkan usulan perpanjangan kebijakan tersebut kini tengah dibahas oleh Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah menjaga stabilitas sektor keuangan. OJK menilai kebijakan hapus buku dan hapus tagih penting untuk memulihkan kinerja perbankan, terutama di Himbara dan BPD yang masih mencatat kredit bermasalah. Pertumbuhan permintaan kredit di lapisan ekonomi yang dilayani UMKM memang masih di bawah rata-rata, tapi kami mulai melihat adanya tanda-tanda pemulihan di sektor real, katanya. Menurut redaktur pelaksana IDX.com M. Faisal pada Senin 3 November, langkah ini menjadi upaya strategis untuk mengakhiri stagnasi ekonomi akar rumput dan membangkitkan kembali semangat kewirausahaan nasional. Ia menilai keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada tata kelola yang ketat agar tidak menimbulkan moral hazard serta koordinasi lintas lembaga untuk memastikan dukungan pembiayaan UMKM tepat sasaran dan berkelanjutan. Informasi nasional, pesawat angkut raksasa TNI Angkatan Udara Airbus A400M mendarat di Halim Senin 3 November, siap digunakan untuk misi logistik, tanggap bencana, dan tanker udara. Informasi hukum, polisi pada Minggu 2 November menduga dosen EY diperkosa lalu dibunuh oleh Bribda Waldi di Jambi. Hal ini diperkuat karena ditemukan sperma dan luka kekerasan di tubuh korban. Informasi luar negeri, Barack Obama kecam pemerintahan Donald Trump yang dinilainya penuh tindakan tanpa hukum, kecerobohan, dan benar-benar kegilaan. Sampai bertemu di informasi bijaks berikutnya.